Ayo subscribe channel YouTube Novel Azkabina. Novel Perintah Raja Naga. Bab 5614 Informasi dalam pola. Di dalam menara penindas iblis, Chen Ping duduk tegak di tanah, memancarkan aura yang kuat. Di sampingnya, pedang pembunuh naga berdengung, rohnya Zhongli dengan cepat berkultivasi menggunakan aliran waktu menara. Niat pedang berputar di sekitar Chen Ping, peningkatan pedang pembunuh naga akan membuatnya semakin kuat. Chen Ping terus-menerus menyerap berbagai sumber daya dari kantong penyimpanan Raja MU. Untungnya, status Raja MU tinggi, sehingga kantong itu berisi sumber daya yang melimpah, memungkinkan Chen Ping untuk berkultivasi selama beberapa waktu. Jika tidak, mengingat kecepatan kultivasi Chen Ping yang luar biasa, sumber daya yang tidak mencukupi bahkan tidak akan cukup untuk satu sesi. Chen Ping berkultivasi di menara penindas iblis selama beberapa bulan, menyerap semua sumber daya dari kantong penyimpanan Raja MU. Kekuatan Chen Ping mencapai puncak peringkat kedua alam abadi manusia, terhenti di tahap terobosan terakhir. Sayangnya, ia kekurangan sumber daya dan tidak dapat menembusnya. Meskipun ia telah berkultivasi selama beberapa bulan, hanya sedikit lebih dari sehari telah berlalu di dunia luar. Keluar dari menara penekan iblis, tatapan Chen Ping kembali pada dua pola sederhana berbentuk hati. Ia ingin tahu informasi apa yang ingin disampaikan oleh Priling Yue dengan menggambar pola-pola ini. Chen Ping berdiri dengan tenang di depan dua pola sederhana berbentuk hati itu, tatapannya terpaku seolah ditarik oleh magnet. Kedua pola berbentuk hati itu, dengan garis-garis halus namun memancarkan kesederhanaan kuno, tampak biasa saja, namun secara halus memancarkan aura misterius yang tak terlukiskan. Aura misterius itu, bagaikan selubung tipis, dengan lembut menyelimuti pola-pola tersebut, membangkitkan rasa ingin tahu yang mendalam dalam diri Chen Ping, memicu hasrat yang tak tertahankan untuk menjelajah. Seolah-olah sebuah suara berbisik di telinganya, mendesaknya untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik pola-pola ini. Ia perlahan mendekati pola itu, setiap langkah dipenuhi kehati-hatian dan antisipasi. Ketika akhirnya ia berdiri di depannya dan berjongkok untuk mengamatinya dengan saksama, ia menemukan detail-detail halus yang tersembunyi di dalamnya. Di sepanjang tepi halus pola berbentuk hati itu terdapat garis-garis kecil yang hampir tak terlihat. Garis-garis ini rumit dan terjalin seperti labirin, mustahil ditemukan tanpa pengamatan yang cermat. Mata Chen Ping terpaku pada garis-garis ini, jari-jarinya tanpa sadar menelusurinya dengan ringan. Indra keilahiannya mulai menyelimuti pola itu, seolah-olah untuk lebih memahami arahnya. Saat indra keilahian Chen Ping melanjutkan penjelajahannya, sebuah penemuan mengejutkan membuat jantungnya berdebar kencang. Di dalam pola itu terdapat sebuah alamat dan serangkaian rune yang rumit. Alamat itu seolah membimbingnya ke tempat yang tak dikenal. Rune-rune itu, misterius dan tak terduga. Setiap simbol seolah mengandung kekuatan tak terbatas dan makna yang mendalam. Sungguh enigmatik. Begitu indra keilahian Chen Ping menyelimuti pola itu, rune-rune itu, seolah memiliki kehidupannya sendiri, memasuki tubuhnya. Apa artinya ini? Chen Ping merenung dalam diam, alisnya berkerut, matanya dipenuhi keraguan dan perenungan. Ia tahu bahwa rahasia di balik pola ini jauh dari sederhana, mungkin menyangkut sebuah peristiwa penting atau harta karun berharga. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah, karena pola ini ditinggalkan oleh wanita Raja Iblis Awan Merah, dan mungkin bisa mengungkap misteri di hatinya. Senior, aku menemukan bahwa pola ini ternyata mengandung cukup banyak informasi. Chen Ping segera menceritakan detail pola tersebut kepada Raja Iblis Awan Merah, termasuk lokasi tersembunyi dan rune-rune rumitnya. Raja Iblis Awan Merah terdiam sejenak di lautan kesadaran Chen Ping. Keheningan yang seolah membekukan waktu, membuat jantung Chen Ping berdebar kencang. Bab 5615, Reruntuhan Sekte. Akhirnya, Raja Iblis Awan Merah berkata perlahan, alamat ini adalah tempat sekte lamanya dulu berada. Mengenai untaian rune itu, aku belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi sejak dia meninggalkannya, pasti ada tujuannya. Namun, sektenya telah kuhancurkan saat itu, dan mungkin sekarang sudah hancur. Sekeras apapun aku mencari, aku tak pernah melihatnya sekalipun. Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Awan Merah meneteskan air mata dengan sedih. Jelas bahwa Raja Iblis Awan Merah benar-benar telah jatuh cinta pada peri bulan roh. Iblis besar yang jatuh cinta pada peri memang tidak mudah diterima. Lagi pula, di mata banyak orang, kultivator iblis bukanlah kultivator sejati. Mendengar ini, Chen Ping sedikit mengernyit.
Dia menduga Pribulan Roh meninggalkan alamat dan rune ini untuk menyampaikan semacam informasi atau membimbingnya ke suatu tempat. Alasan. Dia tidak memberitahu Raja Iblis Awan Merah secara langsung saat itu mungkin karena dia berpikir bahwa Raja Iblis Awan Merah dapat menemukan rahasia polanya nanti. Namun siapa sangka bahwa Raja Iblis Awan Merah tua pada akhirnya akan menjadi haus darah dan hancur total di alam surgawi, hanya menyisakan secercah jiwanya yang tak pernah kembali. Karena itu, rahasia di balik pola itu tetap tersembunyi. Jika Chen Ping tidak membawa Raja Iblis Awan Merah tua ke 9 surga, dan jika Raja Iblis Awan Merah tua tidak mengirim Chen Ping ke tempat ini untuk bersembunyi, rahasia di balik pola itu kemungkinan besar tak akan pernah terungkap. Aku telah memutuskan untuk menyelidiki alamat ini untuk melihat apakah aku bisa menemukan petunjuk, kata Chen Ping. Ia tahu bahwa Peri Ling Yue tidak akan meninggalkan hal seperti itu tanpa alasan. Jika alamat dan rune ini bisa membuka semacam reruntuhan, bukankah ia akan kaya? Sekalipun tidak menemukan apapun, Chen Ping akan menganggapnya hanya jalan-jalan biasa. Lagi pula, ia tidak punya sumber daya dan tidak punya cara untuk berkultivasi. Raja Iblis Awan Merah tidak keberatan, tetapi mengingatkan Chen Ping untuk berhati-hati. Lagi pula, tempat itu adalah bekas sekte Peri Ling Yue, dan tak seorang pun tahu kondisinya saat ini. Mungkin tempat itu terbengkalai dan penuh bahaya, atau mungkin sisa-sisa kekuatannya masih melindunginya, mencegah orang luar masuk. Chen Ping mengangguk. Ia tahu perjalanan ini penuh dengan hal-hal yang tak diketahui dan bahaya, tetapi rasa ingin tahu dan hasratnya untuk menjelajah membuatnya bertekad untuk pergi. Meninggalkan gua, sosok Chen Ping lenyap seketika. Mengikuti alamat di peta, Chen Ping menemukan lokasi bekas sekte Peri Ling Yue. Namun, yang terbentang di hadapannya adalah pemandangan yang sunyi, seolah terlupakan oleh waktu. Bangunan-bangunan sekte yang dulu megah kini hanya reruntuhan, ditumbuhi rumput liar. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengangkat awan debu dan menimbulkan suara gemerisik, seolah menceritakan kejayaan masa lalu dan kehancurannya saat ini. Apakah ini sekte Peri Ling Yue? Kau benar-benar kejam saat itu, menghabisi seluruh sekte. Pikir Chen Ping dengan emosi yang mendalam. Demi Peri Ling Yue, Raja Iblis Awan Merah akhirnya menghancurkan seluruh sekte ini. Seperti kata pepatah, cinta macam apa yang membuat orang rela mati demi cinta? Chen Ping melihat sekeliling, mengamati setiap detail, mencoba menemukan petunjuk berguna di tengah pemandangan yang sunyi ini. Berdiri di tengah reruntuhan sekte yang sunyi ini, Chen Ping dipenuhi dengan emosi yang tak terhitung jumlahnya. Sekte abadi yang dulu makmur kini hanya tinggal reruntuhan dan tembok yang runtuh, pemandangan yang sungguh memilukan. Ia mengamati sekelilingnya dengan saksama, mencoba menemukan petunjuk berguna. Saat itu, Chen Ping tiba-tiba merasakan rune di dalam tubuhnya mulai sedikit memanas, seolah beresonansi dengan semacam kekuatan di sekitarnya. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan ia segera memfokuskan indranya, menemukan bahwa sensasi itu berasal dari suatu arah yang jauh di dalam reruntuhan. Mungkinkah rune-rune ini terhubung ke tempat itu? Chen Ping merenung dalam hati, lalu memutuskan untuk berjalan ke arah yang ia rasakan. Bab 5616, Sejahtera. Melewati lapisan-lapisan reruntuhan, Chen Ping tiba di reruntuhan aula agung yang relatif utuh. Meskipun aula itu juga bobrok, kemegahannya yang dulu masih samar-samar terlihat. Di tengah aula berdiri sebuah prasasti batu besar, yang dipenuhi rune kuno. Saat Chen Ping mendekati prasasti itu, rune di tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan, beresonansi kuat dengan rune di prasasti tersebut. Rune di prasasti itu menyala satu persatu, membentuk pola yang rumit. Seperti dugaanku. Chen Ping sangat gembira dan dengan cepat mencocokkan runenya dengan pola itu, satu persatu. Saat rune terakhir ditempatkan, seluruh aula tiba-tiba bergetar. Tanah perlahan retak terbuka, memperlihatkan lorong tanpa dasar. Aura samar energi abadi terpancar dari lorong itu, membangkitkan kerinduan bagi siapapun yang melihatnya. Tanpa ragu, Chen Ping melangkah masuk. Lorong itu tidak panjang, dan tak lama kemudian ia tiba di sebuah ruang bawah tanah yang luas. Ruang bawah tanah itu dipenuhi dengan berbagai sumber daya kultivasi yang berharga, batu abadi yang berkilauan, herba abadi yang harum menggoda, dan kristal abadi yang dimurnikan dari berbagai material. Aku kaya. Chen Ping sangat gembira, sumber daya ini cukup baginya untuk menembus peringkat ketiga alam abadi manusia. Namun, ia tidak terbutakan oleh kekayaan di hadapannya dan terus menjelajah. Di bagian terdalam ruang bawah tanah, Chen Ping melihat sebuah peti mati kristal besar. Peti mati kristal itu sebening kristal, dan di dalamnya terbaring seorang wanita yang sangat cantik.
Ia mengenakan gaun putih, wajahnya tenang, seolah-olah ia sedang tertidur. Apakah ini Peri Ling Yue? Chen Ping terkejut, kecantikan Peri Ling Yue jauh melampaui imajinasinya. Saat itu, gejolak dahsyat tiba-tiba datang dari lautan. Kesadaran Chen Ping. Suara Raja Iblis Awan Merah dipenuhi dengan kegembiraan dan gemetar yang belum pernah terjadi sebelumnya. UR. Ini UR. Sebelum Chen Ping sempat bereaksi, sisa jiwa Raja Iblis Awan Merah dengan paksa menerobos belenggu lautan kesadaran Chen Ping, berubah menjadi bayangan hitam dan muncul di hadapan peti kristal. UR. Ini benar-benar kau? Raja Iblis Awan Merah menatap wanita di dalam peti kristal, suaranya tercekat oleh isak tangis, dan dua garis air mata berdarah mengalir di wajahnya. Ia mengulurkan tangan, ingin menyentuh peti kristal, tetapi takut mengganggu Peri Ling Yue yang sedang tidur. Kasih sayang yang mendalam ini bahkan menyentuh Chen Ping, yang berdiri di sampingnya. Ling Yue, akulah yang menyakitimu. Suara Raja Iblis Awan Merah bergetar, dan air mata menggenang di matanya. Raja Iblis Awan Merah mengangkat kepalanya, tatapannya tertuju pada Chen Ping dengan sungguh-sungguh. Chen Ping, aku tahu Tuan Si di belakangmu sangat kuat. Dia bisa menghidupkan kembali Ling Yue. Tolong, kau harus menemukan cara untuk menghidupkan kembali Peri Ling Yue. Aku bersedia membayar berapapun untuk menghidupkannya kembali, bahkan jika itu berarti jiwaku tercerai-berai. Kau tak perlu membuang waktu mencoba memulihkan tubuh fisikku. Chen Ping tersentuh oleh tatapan Raja Iblis Awan Merah yang dirundung duka. Setelah merenung sejenak, ia berkata, "Senior, aku mengerti perasaanmu, tetapi menghidupkan kembali seseorang bukanlah tugas yang mudah. Lagi pula, aku tidak bisa menghubungi Tuan Si saat ini. Jika aku bisa, aku pasti akan membantumu." Mendengar ini, secercah harapan melintas di mata Raja Iblis Awan Merah. Baiklah, aku percaya padamu. Senior, meninggalkan lautan kesadaranku secara paksa seperti ini terlalu merusak jiwamu. Kau harus segera kembali. Aku juga perlu menggunakan sumber daya ini untuk berkultivasi. Begitu aku bertemu Tuan Si, aku pasti akan memintanya untuk menghidupkan kembali Peri Ling Yue. Jangan khawatir. Chen Ping meyakinkan Raja Iblis Awan Merah. Jiwa sisa Raja Iblis Awan Merah sudah sangat lemah. Jika dibiarkan terlalu lama di dalam kehampaan, ia khawatir jiwanya akan menghilang. Raja Iblis Awan Merah mengangguk, melirik Peri Ling Yue sekali lagi, lalu kembali ke lautan kesadaran Chen Ping. Bab 5617 1 lawan 1. Chen Ping kemudian mulai berkultivasi dengan cepat menggunakan sumber daya di area terlarang. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berkultivasi, tetapi ia telah menghabiskan semua sumber daya di area terlarang. Sumber daya yang sangat besar ini juga sekaligus meningkatkan kekuatan Chen Ping ke puncak peringkat ketiga alam abadi manusia. Sumber daya seluruh klan hanya memungkinkan Chen Ping untuk meningkatkan levelnya satu peringkat kecil. Merasakan peningkatan kekuatannya, Chen Ping tidak tahu harus tertawa atau menangis. Berapa banyak sumber daya yang ia butuhkan untuk berkultivasi di masa depan? Senior, sudah berapa lama aku berkultivasi? Tanya Chen Ping kepada Raja Iblis Awan Merah. Lebih dari 3 tahun. Jawab Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping mengerutkan kening. 3 tahun lebih dari 1000 hari, yang berarti lebih dari 10 hari telah berlalu di dunia luar. Muncul dari menara penekan iblis, Chen Ping menatap peti mati kristal, lalu dengan lambaian tangannya, sebuah penghalang muncul, menyelimuti peti mati kristal itu. Senior, aku sudah memasang penghalang. Orang biasa tidak akan bisa menemukan tempat ini. Hubungi Tuan Si dan minta dia untuk menghidupkan kembali Peri Ling Yue. Kita harus pergi sekarang. Jika kita menarik orang-orang dari aula jalan jahat, peti mati kristal ini pun bisa hilang. Kata Chen Ping kepada Raja Iblis Awan Merah. Oke. Raja Iblis Awan Merah hanya berkata, oke. Namun, Chen Ping tahu betapa Raja Iblis Awan Merah sangat ingin menghidupkan kembali Peri Ling Yue. Tetapi ia juga tahu ia tidak punya cara untuk menghidupkannya kembali atau melindungi jasadnya. Chen Ping meninggalkan area terlarang dan kemudian memasang susunan ilusi di sekitarnya, sehingga semakin sulit bagi orang lain untuk menemukan reruntuhan sekte, sebuah jaminan ganda. Tepat saat Chen Ping pergi, beberapa aura mengerikan tiba-tiba menguncinya. Sial, secepat itu? Chen Ping tidak menyangka orang-orang ini akan menemukannya secepat itu. Mata Chen Ping sedikit menyipit, lalu ia berubah menjadi seberkas cahaya dan lenyap seketika. Di belakang Chen Ping, 4 cahaya hitam mengejarnya. Tak lama kemudian, Chen Ping tertangkap, dan 4 sosok gelap menghalangi jalannya.
Chen Ping, memegang pedang pembunuh naga, menatap keempat sosok gelap di hadapannya. 4 tekanan mengerikan secara bersamaan menekan Chen Ping, menguji kekuatannya. Jelas bahwa keempat sosok gelap ini sangat berhati-hati dan tidak meremehkan Chen Ping karena tingkat kultivasinya yang tampak. Melihat keempat aura penindas mendekat, Chen Ping tidak menghindar atau mundur. Sebaliknya, ia mengayunkan pedang pembunuh naganya. Seberkas cahaya pedang menghancurkan keempat aura penindas tersebut. Keempat sosok gelap itu sedikit tertegun, sorot mata mereka tampak jelas terkejut. Sosok hitam di depan tiba-tiba bergoyang, seperti bintang jatuh, menuju langsung ke arah Chen Ping. Melihat sosok yang mendekat, Chen Ping tidak merasa takut, melainkan justru merasakan gelombang kegembiraan. Ia pun berubah menjadi cahaya pedang, menyerbu ke arah sosok hitam itu. 1 lawan 1, Chen Ping tidak takut. Wus! Keduanya menghunus pedang secara bersamaan. Namun, pedang lawan terbentuk dari energi iblis yang mengelilinginya. Chen Ping tidak menggunakan pedang pembunuh naga, melainkan menggunakan niat pedang di dalam tubuhnya, langsung mengubahnya menjadi pedang. Pertarungan 1 lawan 1 ini, tanpa menggunakan pedang fisik, dianggap adil. Boom! Raungan memekakan telinga mengguncang langit dan bumi, seketika menghancurkan kehampaan dalam radius ribuan mil. Kemudian, di bawah hukum langit dan bumi, kehampaan mulai pulih dengan cepat. Tubuh Chen Ping mundur berulang kali, sementara sosok hitam itu juga bergoyang, mundur beberapa langkah. Kakak. 3 sosok hitam yang tersisa segera bergegas maju setelah melihat ini. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Ping, dalam situasi 1 lawan 1 yang adil ini, tidak akan dirugikan sama sekali. Perlu diingat bahwa Chen Ping saat ini hanya berada di peringkat ketiga alam manusia abadi, sementara mereka semua berada di puncak peringkat ke-9.